Apa kabar adik-adik dan juga pemirsa sekalian? Kami harapkan tentunya dalam kondisi sehat dan juga bersemangat serta berbahagia selalu. Kali ini kita berjumpa dalam tayangan program video pembelajaran vokasional yang ditujukan untuk para siswa sekolah menengah atas kelas 11 semester genap yang berjudul Pembuatan Sweetbread. Video pembelajaran vokasional kali ini persembahan dari UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Setelah menyaksikan tayangan program video pembelajaran vokasional kali ini, adik-adik sekalian diharapkan mampu membuat sweetbread dengan baik dan benar. Sebelum kita membuat sweetbread, tentu kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai beberapa hal yang terkait dengan sweetbread atau roti manis. Di antaranya, yaitu mengenai sejarah terciptanya roti. Lalu, klasifikasi produk bakery. Kemudian, kita juga perlu belajar metode pembuatan sweetbread. Dan yang juga penting adalah mengenali berbagai macam bahan kue serta kegunaannya. Dan yang terpenting adalah resep dan cara membuat sweetbread. Siapa yang tidak suka makan roti ya? Tentu semua kalangan, baik itu mulai anak-anak maupun orang dewasa bahkan yang sudah lanjut usia sekalipun menyukai yang namanya roti. Roti merupakan salah satu makanan yang memiliki sejarah panjang. Kehadirannya sejak ribuan tahun lalu membuat roti menjadi salah satu jenis panganan yang tak lekang oleh waktu. Awalnya, roti dibuat dengan gandum yang ditumbuk dan juga diolah dengan air sehingga berbentuk adonan. Adonan tersebut kemudian dibakar dalam tungku dan hasilnya menjadi roti yang keras dan tahan lama. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, roti sudah mengalami banyak sekali evolusi. Jenis-jenisnya sendiri pun sudah mengalami berbagai macam perkembangan. Lalu, bagaimana sejarah roti dari masa ke masa? Kita simak penjelasannya berikut ini. Roti merupakan salah satu makanan tertua di dunia. Terbuat dari bahan utama berupa tepung gandum. Roti dipercaya telah ada sejak ribuan tahun lalu. Roti diciptakan pertama kalinya di Mesir. Keyakinan ini datang dari penemuan arkeolog, berupa gambar proses pembuatan roti pada dinding piramida. Pada zaman dahulu kala, orang Mesir memang telah mengkonsumsi gandum. Ketika mencari cara lain untuk mengolah tepung gandum, mereka berinisiatif menambahkan air dan tepung pada gandum yang telah ditumbuk. Adonan kemudian dibakar, dan jadilah roti yang hambar, alias roti tawar. Suatu hari ada yang lupa untuk langsung membakar adonan roti. Adonan tepung kemudian mengering. Ketika dibakar, hasilnya ternyata jauh lebih lezat karena proses peragian. Proses membuat roti terus berkembang. Hingga saat ini ada banyak sekali jenis dan rasa roti dari berbagai belahan dunia. Produk bakery merupakan olahan makanan yang sangat dikenal di masyarakat secara luas. Terbuat dari berbagai macam bahan-bahan, diantaranya ada tepung terigu, ragi, garam, margarin, tepung, air, dan juga bahan-bahan lainnya. Baik dalam bentuk adonan beragi atau yeast rice dough maupun juga dalam bentuk adonan pasta atau butter dan juga melalui proses pengovenan. Pembedaan dari tipe jenis adonan serta proses pembuatannya tersebut yang menjadikan produk-produk bakery dapat digolongkan dengan 4 klasifikasi besar, yaitu pertama, roti atau bread.
Kedua, cake. Ketiga, pastry. Keempat, biskuit atau cookies. Roti tawar atau white bread secara umum didefinisikan sebagai roti yang terbuat dari tepung terigu dan juga air, serta melalui proses fermentasi menggunakan ragi. Dalam perkembangannya, bahan-bahan lain juga dimasukkan untuk menambah kualitas tekstur, nilai gizi, dan juga rasa. Seperti misalnya telur, garam, mentega, dan juga minyak. Nah, terdapat dua metode yang paling umum dilakukan dalam pembuatan roti tawar, yaitu metode straight dough dan juga metode no time dough atau dough break. Setiap metode memiliki nilai plus dan juga minusnya masing-masing yang akan dijelaskan berikut ini. Adik-adik, sebelum kita membuat kue atau apapun itu jenisnya, tentu kita harus mengenali dahulu bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan kue tersebut ya. Karena rahasia dari sebuah kue yang sukses dan juga nikmat ada pada cara pengolahan serta pemilihan bahan kue tersebut. Supaya tidak mubazir, maka kita simak terlebih dahulu dan juga kita kenali terlebih dahulu fungsi dari bahan-bahan baku untuk pembuatan kue berikut ini.
juga mutu, rasa maupun juga warnanya, maka pemilihan bahan kue haruslah diperhatikan dengan benar. Jika tidak, akan mempengaruhi hasil akhir dari masakan Anda. Kue yang lezat dihasilkan dari penggunaan bahan baku yang tepat, teknik memasak yang baik, dan juga penyimpanan kue yang baik pula. Untuk memilih bahan kue yang baik, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, seperti kemasan dan aroma. Yuk, kita bahas mengenai kemasan. Yang pertama, mengenai kemasan pada bahan kue. Lihat masa berlaku bahan tersebut pada kemasannya. Umumnya, bahan kue yang dijual di pasar tradisional tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Hal ini tentu bisa membahayakan kita sebagai yang mengkonsumsi. Nah, untuk mensiasatinya, kita bisa menggunakan indera penciuman dan juga penglihatan kita saat memilih bahan kue. Cium bahan kue, apabila wanginya masih bagus dan juga tidak terdapat jamur di kemasannya, berarti kita masih bisa mengkonsumsinya. Setelah kita mengetahui tentang klasifikasi produk bakery, lalu bagaimana metode pembuatan sweetbread, serta mengenal berbagai macam-macam bahan kue serta kegunaannya, maka tahap terakhir yang harus kita lakukan adalah membuat sweetbread atau langsung prakteknya. Lalu, bagaimana cara membuat sweetbread? Simak langkah-langkahnya berikut ini. 700 gram tepung terigu cakra, 300 gram tepung terigu segitiga, 250 gram gula pasir, 100 gram susu bubuk, 10 butir kuning telur, 20 gram ragi instan, 20 gram bread improver, 200 gram mentega dan butter, 300 ml air es, 1 sendok teh garam. Selanjutnya bahan isian sweetbread, yaitu selai filling atau apa saja sesuai selera. Bahan polesan terdiri dari 1 butir kuning telur, 100 ml fresh milk, room butter untuk polesan. Langkah pertama, masukkan atau campur tepung cakra, tepung segitiga, gula pasir, susu bubuk, yas atau ragi instan, bread improver, dan kuning telur. Langkah kedua, tambahkan air es sedikit demi sedikit sampai rata. Langkah ketiga, terakhir, masukkan garam dan mentega. Aduk sampai kalis.
Langkah keempat, istirahatkan selama 30 menit. Langkah kelima, kempeskan adonan, lalu timbang masing-masing 50 gram. Bulatkan dan diamkan atau istirahatkan kembali selama 10 menit. Langkah keenam, isi tiap adonan sesuai selera. Bentuk dan susun di atas loyang. Langkah ketujuh, poles dengan polesan.
lalu oven selama kurang lebih 20 menit. Langkah ke-8. Setelah keluar dari oven, poles dengan room butter. Langkah ke-9 atau yang terakhir, sweetbread siap disajikan. Wah, sudah jadi sweetbreadnya. Aromanya wangi sekali, luar biasa. Ayo Dik, kita cicipi ya. Ayo Pak. Enak ya rasanya. Bagaimana kalau menurut kalian? Rasanya enak Kak. Iya benar Kak, manisnya juga pas. Dan teksturnya juga udah. Betul, betul. Nah adik-adik, demikian tadi tayangan program video pembelajaran persembahan dari UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kali ini berjudul Pembuatan Sweetbread. Semoga apa yang kami tayangkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk para adik-adik jenjang sekolah menengah atas. Jangan lupa untuk terus belajar serta berlatih. Semangat selalu untuk meraih cita-cita kalian. Kami aturkan terima kasih dan sampai jumpa di tayangan program video pembelajaran kami selanjutnya.